yang paling mahal. Kenapa kita katakan begitu? Kalau bapak ibu sakit, dijual semua harta itu untuk diri kita sendiri. Makanya yang paling mahal itu sehat. Kapan rasa mahal? Ingat ketika hilang dari diri kita semuanya. Namun yang sempurna itu iman yang paling sempurna, gak ada lagi yang lain. Sehat itu paling mahal, namun paling sempurna itu iman. Begini, kita selalu berdoa, ya Allah beri aku sehat walafiat. Bisa lihat itu sehat, bisa dengar sehat, belum tentu afiat. Afiat itu jika lekatkan kepada Allah, itu afiat namanya. Bisa melihat, mohon maaf, binatang juga bisa lihat. Yang tidak beriman juga bisa lihat, tapi tidak afiat. Afiat itu jika dikatakan pada Allah, misalnya untuk baca Quran, baca buku yang baik, itu afiat namanya. Bisa dengar juga sama. Semua binatang juga bisa dengar, tapi belum afiat kata Allah. Orang kafir juga bisa dengar semuanya. Namun kata Allah yang afiat itu jika dengarkan mau'izatul hasanah, itu fungsi telinganya dikaitkan kepada Allah menjadi sehat walafiat. Bisa berbicara juga sama. Bisa berjalan juga sama. Orang semua bisa berjalan, binatang bisa berjalan. Namun ketika kita digunakan ke masjid ta'lim, itu afiat namanya. Insya Allah kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Karena tadi sholat kita gunakan perangkat kita semuanya, kemudian kita masih duduk di sini. Terima kasih banyak, masih luangkan waktu insya Allah. Seperti kata Ustaz Taufik tadi, nilainya luar biasa, bahkan lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Semoga Allah beri keberkahan buat kita semuanya. Perjuangan luar biasa Ramadan itu. Ramadan merubah pola semuanya. Yang biasanya kita polanya malam itu tidur, siang bebas makan, di stop oleh Allah. Malam suruh makan, siang suruh stop, dirubah polanya. Yang nggak biasa sholat, perhatikan, biasa sholat tuh datang sholat, yang nggak biasa sodako, itu sayang kalau nggak di stop ini. Lanjutkan aja terus, sayang kalau didiamkan, hanya cari pahala di Ramadannya. Ambil satu kebaikan, semoga jadi kebiasaan baru kita semuanya. Baca Quran, mengkaji Quran, berlaku kebaikan kembali ke diri masing-masing. Sekali lagi kita bersyukur, semoga Allah tambah nikmat kita semuanya atas apa yang kita lakukan insya Allah. Bukan hanya untuk kita, menyebar kepada anak kita, keluarga kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berkat beliau kita aman, selamat semuanya. Ingat, sering kita kaji di sini, aman itu pasti selamat kalau orang aman, beriman, pasti Islam. Namun kalau Islam itu belum tentu beriman, maka puasa itu dipanggil orang beriman. Orang selamat itu belum tentu aman, kalau aman pasti selamat, gitu rumusnya. Maka orang beriman panggilnya. Yang Islam belakangan, Islam itu nanti coba lihat, bangga betul mereka itu nggak puasa. Yang repot mereka tuh yang pas Ramadan itu, yang repot cari baju apa, kita biasa aja puasa, mereka repot udah, diamin aja udah repot ke situ Islamnya, menginginkan. Kita bersyukur hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita hari ini akan kaji suatu hal yang sangat penting, mendeteksi kita hidup atau mati bahasanya. Ini rumus hidup atau mati kita ngambil. Orang nanti kita buka semuanya. Mungkin saya minta sama terbiasa, saya minta interaksinya, buka Qurannya. Kalau ceramah kita buka YouTube, hampir semua ceramahin kita ini, semuanya. Tiap Jumat diceramahin. Sekarang buka Quran data seperti apa. Yang kita bahas tentang telinga. Azan itu panggil untuk orang hidup. Walaupun perspektif azan dalam Quran, sebenarnya azan itu untuk orang hidup. Yang hidup tadi yang sholat tadi. Yang azan itu. Itulah yang hidup. Nah saya ngambil akar katarnya dulu ini. Maka butuh ininya ada suara sebenarnya. Tapi ini lebih bagaimana nanti. Kita jelaskan secara ini aja. Karena visual yang nggak ada. Telinga bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Udhunun. Sebentar. Udhunun, kedengar ya? Udhunun itu alif, dha, nun. Udhunun. Dia sakar kata. Panggilan sholat apa? Dia sakar kata masalah ini. Adhanun. Yang ini indera manusia, karena ada manusia ada indera. Hoi. Hati, otak, indera itu menangkap sinyal dari Allah. Allah udah kasih perangkatnya. Semua ada sinyalnya, Allah tangkap semuanya. Nanti Allah katakan kalau tidak mau dengar seperti binatang, kita buka semua ayatnya. Ini satu-satunya indera manusia telinga itu yang tidak pernah tertutup. Satu-satunya. Indera manusia tanpa alat bantu yang tidak pernah tertutup. Nanti kita lihat. Orang yang mati tertutup mereka ini. Nanti kita lihat. Ini untuk deteksi kita hidup atau mati. Definisi fokusnya ini. Pertama ini. Nah, indera manusia, dari indera manusia di atas kepala deh, yang 7 lubang, maka Al-Fatihah itu pembuka 7 di teluk kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maka Al-Fatihah, tutup 1 mati semua kita, tutup mulut mati, tutup hidung mati, tutup mata semua, tutup mati, harus terbuka semuanya. Nah, di antara indera manusia yang tidak tertutup cuma ini, tanpa alat bantu. Lihat, mata bisa ditutup nggak tanpa alat bantu? Bisa ya?
Mulut bisa ditutup nggak tanpa alat bantu? Bisa. Hidung bisa ditahan nggak tanpa alat bantu? Bisa. Indra lihat rasa, mulut, hidung, mata bisa tutup. Kata Allah, coba tutup telingamu. Coba gimana? Coba tutup telinganya. Nggak bisa ditutup telinganya tanpa alat bantu. Kata Allah, ada indramu yang selalu terbuka, tapi ada suara yang terus bunyi. Nah, di laptop ini ada ininya. Bapak azan itu nggak pernah berhenti. Suara afirmasi alam semesta, suara Allah yang nggak berhenti azan. Coba lihat Ramadan nih. Irian Jaya azan. Kita juga asar nih. Allahu Akbar, pindah. Lalu ke sini, pindah ke NTT azan. Masih udah selesai, mereka putar, geser sedikit lagi, masuk NTT, NTB masuk balik, terus geser nih, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus putar, nggak pernah berhenti azan itu, nggak pernah berhenti. Makanya di sini suara yang tidak pernah berhenti azan, dia klop sebenarnya. Bohong dirimu kalau nggak bisa sholat, kata Allah. Bagaimana nggak mau sholat? Orang telingamu terdengar kok. Bahkan seketika tidur manusia terbuka telinganya, udah rumus Allah begitu maksudnya. Kata Allah, kenapa kamu gak sholat? Maka patokannya, sholat ini panggilan pertama, ini hidup. Nanti kita buka ayatnya. Orang yang terbuka telinga hidup. Di sini kita ambil pertama, yang selalu terbuka itu telinga. Ini rumus ini dulu, prinsip dasarnya dulu kita bicara. Yang pertama kali terbuka, telinga manusia. Yang pertama terbuka, yang pertama aktif. Mungkin ada dokter di sini semua banyak. Yang pertama, kalau bayi yang pertama kali aktif, telinganya. Semua. Nggak bisa dibohongi itu. Telinga pertama kali aktif. Dan yang pertama kali tidak aktif, telinga juga kalau mati itu. Udah, begitu rumusnya. Bapak kalau lagi orang bicara tidur ajak ngobrol. Kalau dia dengar berarti nggak tidur, gitu rumusnya. Coba aja. Kalau dia nggak tidur berarti dia nggak bisa dengar dia, nanti kita lihat ayatnya. Udah, maka yang pertama kali aktif manusia itu telinganya. Kalau yang pertama ketiga aktif, telinganya juga. Mati itu. Kalau manusia mati, ini rumusnya dulu. Ini nih. Telinga nih rumusnya. Pertama, dia terbuka, yang pertama aktif. Dan telinga satu-satunya masuk ke dalam dari indera manusia. Maka Nabi kenapa Gua Hiro, dia renung, masuk ke dalam. Kalau kita banyak dengar, masuk ke hati dia. Ilmu pengetahuan itu masuk otak, gitu rumusnya. Mata itu ke atas, dengar. Maka sami'na pasti taat itu, kalau dengar pasti taat, nggak ada alasannya. Nanti semua ada rumus begitu. Makanya di sini ke dalam dia, kalau orang banyak dengar pasti baik, udah rumus begitu. Nanti kita buka ayatnya. Dia ke dalam, telinga itu ke dalam, nggak keluar. Kalau keluar masalah semua. Mohon maaf. Kalau kita ke mall bawa uang, dominan mata keluar. Padahal orang nggak mau beli. Kok bagus ya? Masuk, oh bagus ya. Tak malah beli itu. Karena tarik dia, narik keluar. Problem besar kita banyak keluar-keluar, nggak pernah ke dalam, renungan ke dalam. Ke dalam itu harusnya banyak telinga itu. Maka disuruh itikaf masuk ke dalam. Jangan lihat sesuatu, pasti tidak bisa tidak. Karena di sini masuknya. Kita bisa lihat Bapak Ibu semuanya. Matikan lampunya. Trek. Adil masalah telinga ini. Saya tanya, karena dia dialog. Ini apa warnanya? Bang? Warnanya? Nggak kelihatan. Putih warnanya. Pak, mohon maaf, putih. Kalau saya bilang merah salah nggak? Ada merahnya. Mata itu sering mengkhianati dirinya sendiri. Tapi kalau telinga nggak bisa. Tutup telinga matanya semua. Warna ini biru, nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Gelap, gulita, trek, masuk. Misal mati lampu, ada gelas, kita bilang ke anak, nah hati-hati jalannya, jangan ke kiri, itu ada gelas. Bisa kerekam sama kita itu, telinga itu. Telinga dahsyat luar biasa. Pernah renungan nggak, saya tanya? Renungan malam, di pesantren atau di mana? Bahkan lagi itikaf, renungan malam, dimatikan nggak lampunya? Kenapa dimatikan lampunya? Apakah itu? Biar berfungsi ininya. Coba renungan nyalain lampu, nangis ya. Pasti begitu, kita nggak mungkin dimatikan lampu biar ini mati, trek selesai, indra tinggal, pasti nangis manusia itu, nangis Mbak. Kalau udah ini nggak berfungsi, ini nangis. Coba saja. Maka kalau kenapa di wukuf Arafah itu kata Nabi, udah duduk dirimu, pikirkan siapa dirimu, pikirkan. Bukan lagi lihat keluar, lihat duduk kata Allah, wukuf, dimti, pikirkan siapa dirimu. Lihat ke dalam Nabi semuanya.
Semua menyendiri pasti. Bapak suruh coba nyendiri. Bapak mikirkan renungan ke dalam, bukan keluar lagi. Jadi pasti. Makanya telinga rumusnya begitu. Dia terbuka, pertama kali aktif, masuk ke dalam. Sedangkan azan suara yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Azan nggak pernah berhenti. Kalau saya buka laptopnya ini lagi enak. Nggak pernah berhenti. Semua Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Jadi cuma manusia itu kayak orang sujud. Jadi kepalanya bunyi Allah Akbar terus, nggak pernah habis. Rekamnya ada. Nggak pernah habis azan itu, nggak pernah habis. Makanya azan berarti hancur manusia, udah nggak bisa. Karena itu afirmasi alam udah. Allah yang maha besar, Allah besar, nggak bisa suara itu. Bahkan ke atas itu yang dengarkan azan aja, nggak ada yang lain. Panggilan sholat kita itu semua azan Pak, cuma ini aja kita itu. Coba geser Jakarta Timur ke mana terus azan semuanya. Maka azan itu putaran nggak pernah berhenti, suara yang tidak pernah berhenti. Nah orang yang tidak mendengarkan azan mereka mati kata Allah. Kita mulai masuk Qurannya. Buka surat 8 ayat 24. Yang pertama kata Allah, mereka ini hidup. Maka saya mengatakan yang sholat itu yang hidup, yang datang nih. Kalau mereka nggak sholat mati Allah menganggapnya. Udah, itu pertama. Nanti kita buka ayatnya betul contohnya. Udah ketemu? Ayat 24-nya. Ya oleh jinam bersajibu. Boleh dibacakan. Siapa boleh biar cepat kita ini kan? Boleh. Al-Quran bagus sekali. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyuruhmu pada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Oke, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasul jika manggilmu untuk hidup, berkehidupan. Hayyun. Saya tanya, kapan Allah dan Rasul manggil kita? Kan saya tanya, berlaku nggak ayat Al-Quran tuh selama-lamanya? Berlaku. Pertanyaan kapan? Kata Allah, orang beriman, seruhi kalau Allah dan Rasul manggil, penuhi dong panggilannya. Karena dia membawa kehidupan untukmu. Bacakan artinya lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai yang beriman, bukan Islam, yang beriman betul yakin pada Allah. Terus. Penuhilah seruan Allah dan Rasul. Terus. Apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan padamu. Lima yuhyikum. Penuhi penuhi Allah Rasul jika karena dia mengajak pada kamu kehidupan. Saya tanya kapan Allah Rasul manggil kita semuanya? Kapan Allah manggil Rasul? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayy 'alas shalah. Kata hayyun digunakannya. Hayy itu hidup, gitu maksudnya gitu loh. Orang yang hidup itu yang dipanggil dengan panggilan ajan itu dianggap nggak sholat mati bukan? Dianggap udah bukan manusia lagi, kata Allah udah bukan. Makanya kita lihat nanti lebih parah lagi, binatang mereka itu kata Allah udah. Tugas kita kan Bapak Ibu semuanya siklusnya untuk sholat bukan main-main. Bapak sholat habis sudah, sehebat apapun kita nggak sholat habis sudah. Pengajian aku Tuhan kata Allah, kamu hamba, ibadah abdun itu tugasmu apa? Nyembahku. Baik kalau begitu. Nah perjanjian apa? Oke, kalau mau fair Pak, nggak jelas kita itu. Kalau kata Allah, kalau aku hukum kebuatan kalian, nggak aku tinggalkan satu pun di dunia di kalian itu. Kalau aku hukum karena perbuatan. Alam ya, waktu, zuhur, teks selesai, duha, azan, bangun subuh kita, nunggu mati kan kita. Saya tanya nunggu mati, panggilan ada 4 nanti kita jelaskan. Panggilan ada 4 Pak. Panggilan itu. Yang pertama panggilan batu tiupan roh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, pakai syahadat syahidah. Tek kata Allah, baik aku janji. Panggilan pertama ketika tiupan roh. Panggilan kedua keluar dari rahim. Maka azankan. Nanti pertanyaan ngaco-ngaco lagi Pak. Bukan kalau untuk sholat, nanti saya jawab lagi itu. Itu pertanyaan nanti gitu. Sama kalau gitu azan kenapa waktu bayi itu diajankan juga, bukan sholat gitu jawabannya. Nanti mengatakan mati kenapa diajankan? Saya tanya balik, bayi lahir diajankan nggak? Buat apa kalau gitu? Itu jawab, kalau bisa jawab itu baru saya jawab yang mati itu. Bukan hanya sholat, semuanya azan ini kan karena panggilan. Bukan azan untuk sholat ininya, nanti kita lihat azannya. Nah keluar yang panggilan kedua. Allahu akan diingatkan lagi. Kamu ngambil syahadat. Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Panggilan ketiga boleh Bapak tolak, panggilan sholat, panggilan haji, wa'ajin finas. Panggilan keempat, panggilan kematian. 4 panggilan.
Kita pasti penuhi semua. Sekarang panggilan ketiga, Pak. Bapak boleh nolak, nggak apa-apa. Tapi kata Allah ukuran di sini. Kita tunggu dari subuh ke zuhur, tunggu sholat, tunggu mati kan selesai. Selesai, teks selesai. Karena kosong, carilah kerjaan kata Allah. Baik isi, bukan kerjaan, ibadah kepada Allah, Pak. Bapak bertakwa kita buka. Bapak bertakwa penuhi semua. Saya tanya apa yang kita makan banyak itu. Yang kita puasakan sekarang kan cuma 3. Sering saya pernah bahas. Bagian bawah ini, Pak, yang kita puasakan itu. Biar nggak jadi binatang manusia itu. Biar nggak jadi binatang nih. Cuma 3. Saya tanya, nggak boleh apa aja puasa itu? 3 paling penting. Nggak boleh seks, nggak boleh makan, nggak boleh marah. Itu aja selesai. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada, cuma itu aja. Bagi kepala nanti kita bahas terakhir. Bagi kepala keisi maksudnya. Tapi kalau rata, urusan perutmu dari kepala rata, itu binatang kata Allah. Urusan seks dari kepala binatang. Mau apa ke udang nggak ngaco kata Allah. Pokoknya harusnya kepala di atas, ngontrol ke bawah harusnya. Kapan itu? Waktu kita sholat gitu maksudnya nanti lagi. Makanya di sini kata Allah bagian untuk tunggu waktu kalau mati habis, Pak. Hidup itu ruh dan jasad gabung. Namanya hidup, ruh dan jasad gabung. Mati itu ruh dan jasad berpisah, begitu bukan? Walaupun rata. Nah, ruh itu dari Allah, Quran yang kita baca. Sedangkan zahir itu cenderung pada alam semesta. Yang kita makan apa sebenarnya? Tunggu, kalau kita mati, boro-boro, Pak, betul. Kita atasan, bawahan ada, kita wafat, saya tak jujur. Bawahan senang nggak? Karena dinempatin atasan masalahnya. Alhamdulillah, naik nih jabatan. Nggak lama, Pak, betul. Kita nggak sedih, anak kita aja nggak lama sedihnya. Ini soal ini nih persiapan kita, kalau kaitan sholat itu. Saya kemarin kalau nggak 2021 hadir ada kawan meninggal, orang tuanya di daerah sawah, nangis sedih luar biasa, nangis ini. Ngantarlah kita, Pak, ke kuburan. Kan di kampung biasa, setelah ngantar kami makan siang apa kadarnya. Ada kawan yang lucu, itu anak kan sedih tadi ketawa geli betul. Saya terkejut, Masya Allah secepat itu kan dia lupa tadi sedihnya. Nggak lama kita diingat, betul. Kita meninggal juga, ibu kita nggak sedih-sedih apa tuh, nggak. 3 hari udah bagus itu. Betul, nggak ada ininya. Semua makanya kasih Allah ini luar biasa. Maka kata Allah, azan itu panggilan untuk hidup. Yang sholat itu patokannya ini betul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul iza da'akum lima yuhyikum, memberikan kehidupan. Kalau kamu nggak sholat, nggak ada azan, mati hakikatnya. Nanti kita lihat awalnya. Dan yang kedua, ini hidup ya. Kalau telinga tadi, orang mau dengar pasti hidup. Yang kedua, lompat Ustaz, kayak 2-3-nya. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, Terus pasti Dia jadikan mereka dapat mendengar. Oke, lihat itu. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah mengatakan ada kebaikan pada mereka, tentu Allah menjadikan mereka mendengar. Saya ganti dengan jamaah. Kalau Allah menghendaki ada kebaikan pada jamaah kajian zuhur di masjid ini, pasti Allah jadikan mereka mendengar. Dengan kata lain, kalau mereka mau dengar pasti baik. Begitu bukan? Ya. Kalau mereka udah nggak mau dengar, pasti nggak ada baikan. Kenapa terjadi neraka di rumah tangga? Satu sama lain nggak mau dengar. Lihat di rumah sakit, komplain kita berapa banyak hasil penelitian. Orang datang ke rumah sakit cuma mengeluh ke dokter itu, karena dokter yang bisa dengar. Iya, yang lain kan cuek. Dia bisa ngeluh ke dokter itu, datang ngeluh untuk keluhan aja. Itu penelitian banyak, Pak. Datang untuk ngeluh, kadang-kadang ngadu. Siapa yang mau dengar orang? Berat, Pak. Hadiah termahal kita berikan kepada kawan tuh mau dengar. Itu udah hadiah terbagus sudah. Kita cintai orang karena mau dengar. Kita komplain karena nggak mau dengar. Coba, dia salah. Maaf Pak, kami salah. Udah berhenti dia tuh. Mau dengar aja, kita kan mau cencong. Pertanyaan, kenapa orang nggak mau dengar? Banyak bicara. Itu dah. Coba Pak, kenapa jadi rumah tangga kita masalah? Si istri nggak mau dengar suami. Suami nggak mau dengar istri. Si anak nggak mau dengar, masalah rumah tangga itu. Begitu bukan? Coba sekarang kalau nggak percaya, dengar apa masalah saya? Dengar ke dalam aja, karena ingat prinsip dasarnya. Kalau kita ke dalam pasti dapatkan makna. Oh ini maksudnya ya. Bahkan kata Allah, aku buat perumpamaan, dengarkan. Semua perumpamaan dengar, bukan dilihat, dengarkan. Lihat orang minta-minta, Bapak nggak lihat, mikir, oh keluarganya gini, langsung dengar masuk itu. Jadi yang lihat itu langsung dengar kitanya, karena masuk ke dalam. Dia keluarga begini, dia minta, oh dia mungkin janji anak sekolah, kasih sama kita. Coba kita lihat, kok gede amat, minta-minta. Kalau dominan mata, udah pasti jelek itu semuanya. Udah gede badan sehat, minta-minta lagi. Karena mata,
Kalau telinga beda dengan kami. Oh jangan-jangan begitu maksudnya. Dia ke dalam. Makanya kata Allah, setiap perumpamaan keluar, dengarkanlah aku buat perumpamaan, bukan lihat didengar. Adil dengar itu. Buka surah 22, saya keluar dulu. Ayat 73. Masih hidup ya. Di sini yang kedua tadi baik. Kalau orang mau dengar pasti baik. Masalah di kantor, bawahan atasan, yang bawahan gak mau dengar, masalah. Yang atas gak mau dengar, pasti masalah. Dua-dua yang mau dengar, sejalan. Udah rumusnya begitu dah. Maka kembali ke azan tadi, udhunun tadi. Ini panggilan miniatur ke sholat, karena sholat itu gerak hidup manusia. Nanti kita bahas di akhir. Sholat itu gerakan hidup manusia, Pak. Makanya orang kalau nggak sholat sama ayat itu nggak gerak, nggak ruku, nggak apa. Karena gerakan hidup manusia cuma 4. Nanti kita bahas di sholatnya. Nah di sini kalau orang mau dengar pasti baik, udah rumusnya. Kenapa masalah orang nggak mau dengar? Pasti nggak kebaikan. Kenapa orang nggak baik? Pasti nggak mau dengar. Sekali lagi, kenapa rumah tangga kita masalah? Nggak mau dengar. Kenapa kantor masalah? Nggak mau dengar. Coba mau dengar, nggak mungkin nggak. Anak datang, ngomong sama bapaknya, baru anak kemarin, habis sudah, merasa diri tua. Dengar aja dulu, pasti ada kebaikan. Dengar aja dulu, dia menyampaikan. Debat udah, karena debat kan nggak mau. Pernah nggak kita debat, tahu salah tapi nggak mau ngalah? Pernah? Sering. Karena iya sering. Karena ego kita. Coba dengar dulu. Iya ya. Kita udah terlanjur, udah nggak mau dengar. Oke, bacakan. Wahai manusia, suatu perumpamaan telah dibuat, maka simaklah. Simaklah. Ya ayuhan nas, duriba matan, fastami'ula. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, dengarkanlah. Semua perumpamaan suruh dengar sama Allah. Sami'na, pasti taat. Udah, rumus segitu. Orang mau dengar pasti taat. Kalau udah mata dominan, udah ngaco udah Pak. Kok begitu ya? Karena keluar mata itu. Dia lambang api, lambang air. Karena 4 unsurnya, air, udara, api, tanah. Api, kalau dominan mata Pak, hancur rumah tangga itu. Coba dia, kalau dominan. Tapi banyak ke dalam, dengar, udah mau dengar, diam. Kita takut Pak, orang banyak ngomong kita menginginkan. Tapi kalau diam kita takut. Misalnya dia ngomong, lambang api, lambang air. Pernah berhenti nggak air hidup kita? Airnya berhenti mati air, kurang air, nggak tahu dokter lebih tahu. Kurang air, kacau kita semuanya. Lambang udara. Tanah itu kayak apa nih? Kayak bulu apa nih? Tai apanya? Tai kuping kita itu. Kalau bahasanya 4 unsur ini: api, udara, air, tanah. Itu unsur manusianya di dirinya. Kalau nggak seimbang, ini untuk mengatakan dia baik itu. Inspirator di sini kalau baik. Maka kata Allah, dibuat perumpamaan biar kalian. Maka sekarang mulai Pak. Mohon maaf, anak ajak dengar aja, pasti nurut. Udah. Bawahan apa puluhan mau dengar aja kita. Kadang-kadang nggak mau dengar kita, udah ngaco udah. Mau dengar pasti ada kebaikan, ada baik kata Allah. Masuk ayat 22-nya. Lebih parah lagi Allah mengatakan kalau orang mau dengar binatang kata Allah. 8 surat 8 ayat 22 masih berurutan tadi. Inna syarat dawab, sesungguhnya binatang yang paling buruk kata Allah. Oke. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk. Istilah kalau kata anjing kan enak, kalau itu monyet enak. Tapi Allah mengatakan apa? Ulangi lagi. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu dan tidak mau mengatakan kebenaran. Orang kalau nggak bisa dengar Pak, nggak bisa bicara. Begitu bukan? Orang kalau nggak bisa dengar dari kecil itu bukan. Tapi kalau dengar, kalau dari dengar begini. Kalau buta masih bisa bicara. Tapi kalau dia nggak bisa bicara. Kalau buta dari kecil begini. Saya sering lihat itu. Bahkan ada kawan yang buta dari kecil Pak, itu naik motor kita yang takut. Tapi feelingnya kuat. Naik motor kita, bagaimana ceritanya? Kuatan dia berbeda-beda mungkin. Tapi naik motor kita yang takut, dia mah enak aja. Allah Maha Kuasa, Masya Allah. Iya, kita yang takut, tapi feelingnya kuat betul. Mungkin kekuatannya dia di mata atau telinga, wallahu alam. Tapi yang paling kita mengatakan bahwa ketika kita dengar pasti, masuk lagi kita. Orang mau dengar pasti dapat petunjuk. Pasti dapat petunjuk. Tidak bisa tidak. Orang cerdas mau dengar itu. 38 ayat 19. Silakan buka.
Nah, 39 18. Walau alim Allah. Yang ini 39 18. Maaf. 8 24 8 23 ayatnya. Yang di sini pasti orang tuh dapat petunjuk kalau mau dengar. 39 ayat 18. Kita buka. Ini yang rumus dasar dulu. Ini yang prinsip dasarnya dulu, baru kita azan. Bapak kalau bahasanya, kalau udah nggak mau dengar azan, udah pasti nggak masuk yang ini. Orang nggak mau dengar azan pasti buruk karena ukuran baik sholat itu. Nah, orang kalau dapat azan pasti nggak dapat petunjuk. Nah, lanjut. Ayo. Yuk. Udah? Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan. Alladzina yastami'unal qaul. Ulang. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antara. Oke, yang ini pakai ini. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti kebaikan. Baca dulu artinya biar dapat. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan. Mendengarkan kataan, orang mendengarkan kataan terus lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ikuti yang terbaik itu terus. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Ulaikal ladzina hadahumullah. Terus dan mereka itu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Albab, mereka cerdas. Orang yang mau dengar pasti cerdas, Pak. Semuanya. Anak yang mau dengar pasti cerdas. Orang yang mau dengar pasti dapat petunjuk. Coba aja, mau dengar itu banyak. Kita kalau ini kita dengar aja orang tuh kita udah tahu otaknya seperti apa nih isi orang ini. Coba aja ngomong terus. Udah tahu karakter begini, tanpa dia sadari keluar semua itu. Asal mau dipancing aja. Iya. Maka kerjaan kita nanya aja. Nanya aja, Pak. Nanya. Orang tuh kalau ditanya berhenti. Kalau nanya pasti ngomong. Siapa apalagi acara keluarga apapun. Makanya kata Allah, kalau orang mau dengar, pasti baik orang itu. Pasti hidup, pasti dapat petunjuk dan cerdas. Ini rumus Allah Subhanahu wa taala, udah. Kalau dia mau dengar. Tapi kalau udah nggak mau dengar, udah nggak dapat petunjuk, mohon maaf, mungkin kurang, bodoh, karena nggak ada apa mau didengarkan. Yang ini tidak baik dan wallahu alam karena mendengarkan azan tadi. Filosofi di sini awalnya kita ingat uzunun dan azan, indera manusia terbuka yang di sini suara yang tidak pernah berhenti. Ini untuk indera satu. Cahaya Allah berikan lagi untuk mata manusia. Rasa di sini semua Allah semua perangkat itu ada, hoi namanya. Hati, otak, indera masuk semuanya. Maka orang nggak mau dengar termasuk kata Allah pertama mereka binatang. Udah. Mau bilang apa kita itu? Buka surat 7 ayat 179. Sampai jam berapa gitu? Baru muka Maghrib. 7 ayat 7 179. Sebentar lagi kita bertanya ya. Ini saya mau masuk ke buruk yang belum dapat ini. Kalau nggak mau dengar apa masuk ke bawah. Belum dapat jam 1. Oke. Biar dapat filosofinya dulu, baru kita bahas azan. Allah, kenapa Allahu Akbar, asyhadu alla, nanti berurut. Baru la ilaha. Maka Nabi siapa yang akhir kalamuhu la ilaha dakhalal jannah. Yang akhir kata-kata itu la ilaha itu dan akhirnya. Rumus manusia ada tahapnya itu. Syahadat itu tahapnya, tahap jalannya. Nah, pada akhirnya ketika mati la ilaha illallah jaminan surga. Tapi nggak semudah itu. Bapak mau hafal kalau nggak bisa sholat udah sama aja bohong. Nggak semudah itu keluar udah hafal nggak bisa udah. Gelap udah pas ada. Oke, udah Bu. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Oke, kami akan masuk neraka jahanam, jin dan manusia. Oke, terus. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus. Dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Terus. Serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. 3 dengarkan Allah. Bang, masuk lagi 76, lompat ke 76. Telinga dulu dipukulnya. Nanti ada Pak, yang di sini ayatnya kalau kita kaji lebih dalam, yang tadi hati dulu. Yang pertama hati, yang kedua mata, yang ketiga telinga fungsinya. Yang ini coba bacakan. Seandainya kami menghendaki,
niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. 7. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. 7 berapa? 76. 76. Jika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Oke. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Saya akan samakan begini. Anjing itu Pak, anjing itu mata ulangi lagi. Agak kemiripan ini karena nggak mau dengar. Ini binatang ya, namanya anjing. Binatang itu. Anjing, oke. Syarat pertama coba bacakan dulu. Saya mau samakan dulu. Oke. Seandainya kami menghendaki, Enggak, oke. Terus niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. aku mau tinggikan pakai kepala mereka ayatku, mau masukkan di sini Ramadan itu. Terus Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. di bawah lehernya dunia itu urusan itu Pak. Seks perut jantung itu urusan dunia dan ikuti hawa nafsunya. Itu dunia itu. Yang kita cari kan 3 ini aja selama 11 bulan itu. Terus Maka perumpamaannya seperti anjing. kata Allah, mohon maaf, anjing lu kata betul Allah. Kalau bahasa kasar kitanya. Lanjut siritnya. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan Lihat. lidahnya. Terus Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya. anjing itu syaratnya kata Allah, kamu halau urut lidahnya. Kemudian yang kedua, kalau kamu halau sama juga. Tapi ada manusia samanya, nggak mau dengar. Innal ladzina kafaru, anjing itu sama kalau kita kajikan lagi sama-sama kalau binatangnya nanti ada maunya sama seperti orang kafir. Orang kafir itu dikasau nggak kasau tetap nggak berfungsi. Innal ladzina kafaru sawaun a'anzartahu la yu'minun, nggak dengar gitu, maksud gitu loh. Orang kafir berarti Al-Baqarah ayat 6-nya. Masuk ke sini persamaan seperti ini kalau kata kasarnya karena nggak mau dengar. Mohon maaf kalau orang nggak mau dengar, Bapak keluar dari sini atau ada yang nyebut gitu, bilang apa Pak? Bilang apa? Keluar nggak kata itu? Keluar nggak kata itu? Iya, ada orang nih, kita pas keluar atau dia kan nggak sesuai itunya. Kita bilang apa? Saya buka lagi biar tahu gitu nih. Emang pasti kata kutukan, udah nggak sini nggak kata kutukan. Pertama anjing, kata Allah. Bahasa burung, mohon maaf ini, kata Allah sendiri nih. Oke, yang kedua, buka surat 5 ayat 60. Ada 2 binatang lagi nih, yang kata-katanya keluar kata itu, karena sama-sama aja nggak mau. Karena nggak mau ini. Karena orang kalau kita marah, coba Bapak nanti pertigaan, ada orang pokoknya melanggar saja sesuai apa yang terjadi, nggak mau dengar aturan begitu perumpamaan itu. Lanjut. Karena jam. Al-Maidah ayat 60. Katakanlah Nabi Muhammad, Terus apakah akan aku beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah? Terus Yaitu balasan orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. dilaknat, dikutuk oleh Allah. Terus Yang di antara mereka dia jadikan kera dan babi. kera dan babi. Kera atau monyet dan babi. Saya tanya sekarang, kalau kita kerambutan lewat situ, yang keluar kata-kata ini loh, kata-kata itu bukan? Mohon maaf kata. Iya, emang kata-kata ini kata kutukan Pak. Nggak mungkin kata bebek lu, nggak mungkin. Nggak masuk akal, nggak. Ini kata kutukan karena orang nggak mau dengar. Mohon maaf kata kasarnya, monyet, babi, anjing, ini aja kata-katanya. Ada lagi? Nggak ada kata kutukan memang. Makanya kata Allah kan satu, karena ini nggak berfungsi, ini nggak berfungsi. Karena itu kan misalnya kita lagi jalan atau dia mau monyet lu keluar kata-kata otomatis itu babi, kata-kata ini mang karena nggak mau dengar. Jadi sekali lagi biar jadi manusia tidak diputus seperti ini, mulailah minimal dengarkan azan datang Bapak Ibu, udah selesai, urusan kita beres. Betul beres. Bismillah, coba aja nggak percaya. Seminggu kalau nggak percaya, azan datang. Allah urusanmu udah, aku urusan semua. Tapi nggak fair kita. Azan masih di ntar fawailul, celaka yang sholat, alladzina hum an sholatihim lalai. Sholatnya bukan nggak sholat, yang sholat dan celaka, lalai. Lalai itu apa artinya? Entar kan, entar lah. Kalau mati bagaimana kata Topik? Alhamdulillah masih hidup sekarang, alhamdulillah. Baik, kalau begitu mohon maaf ini lanjut ini. Boleh satu atau ini belum tutup, udah habis waktunya karena kerja. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Sama-sama kita dengarkan Lanjut. kaitan yang telinga dengan azan. Oke. Jadi kesimpulannya kalau ada pegawai yang masuk di pasar Rebo ada azan di masjid, tadi itu menurut ayat Al-Quran, kalau nggak anjing yang monyet, kalau monyet ya babi. Ya kata Allah. Ada
kata Quran. Kalau marah ya maaf Quran. Kalau mau marah ya maaf Allah Subhanahu wa taala. Memang itu pernyataan. Alhamdulillah, bagi jemaah yang ingin bertanya kami persilakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Nggak ada? Oke, Ayo, bertanya itu setengah dari ilmu. Itu betul. Dalilnya itu. Wismo'in setengah dari ilmu. Maka di kampus itu Pak, kalau dipanggil dosen langsung datang, azan enggak. Maka mahasiswa bilang begini, apa perlu dosen yang azan kalau begitu? Kalau di sini kan dipanggil direktur langsung. Sedangkan azan enggak, apa perlu direktur yang azan? Contoh yang kawan-kawan di kampus itu kan panggil dosen langsung datang, panggil azan enggak, apa perlu dosen yang ngajar kata mereka. Ada aja. Oke, baik Bapak Ibu semua, tidak ada. Baik, ini filosofinya dulu, besok kita belajar. Oke, Pak? Oke, silakan. Yang kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samuel Rizky, pasien polijantung. Saya tanya tentang azan. Kan kita tadi kata Pak Ustadz kalau azan langsung gitu ya, kalau menyeru dan datuk. Itu kan normal Pak Ustadz. Terus kalau tidak normal gimana? Misalnya kita sedang ada perjalanan nanggung gitu kan, itu seperti apa? Biar kita tidak terkategori 3 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak putuskan Pak, Bapak putuskan. Karena kenapa kita nggak datang azan Pak? Saya tanya begini aja, balik saya tanya. Kalau Bapak seminggu lagi wafat, kira-kira mau sholat waktu nggak? Jujur kita. Kata Allah, Farudin 3 hari lagi mati ya. Mau apa Pak? Mau keluar masjid nggak saya tanya? Jujur kita ini. Maka Nabi paling cerdas orang mengingat mati. Seandainya 3 hari lagi semua di antara kita ini nggak tahu. Kata Allah 3 hari lagi wafat, kira-kira mau sholat nggak? Mau keluar nggak masjid? Mau kerja? Saya pernah isi di BNI Pak gitu. Bukan kerja ibadah. Jujur Pak. Kalau Bapak mati sekali lagi mau kerja atau ibadah? Jujur. Kerja sholat nggak bisa disamakan. Maka kita menganggap hidup lama udah dahulukan urusan Allah dulu. Nggak ada yang penting. Makanya segerakan cuma sholat saja sebenarnya. Bapak urusan sholat kalau percaya, urusan beres semua, kita nunda aja. Pak, kita punya problem setiap saat. Maka kita Bapak sholat itu fresh loh. Udah ada siklus alamnya. Bapak pas mumet sholat aja udah masuk fresh lagi asal. Udah siklus alam. Nanti ketemu ada indra apa, aura-aura apa orang luar. Udah siklus Allah gitu. Mumetnya kita zuhur itu fresh lagi datang. Asar udah begitu. Kenapa Bapak nunda? Karena Bapak nggak hidup masih lama. Coba besok seminggu lagi. Kira-kira bagaimana Pak? Nggak mau keluar masjid. Nggak, saya mau sholat aja. Tunggu seminggu lagi. Nggak mau kita ini. Maka subuh itu kenapa? Subuh itu lebih apa nih? Langit dan bumi. Asubi jatah nafas. Kalau orang kafir asubi jatah asfar. Mereka lari. Subuh itu 2 nafas. Makanya kalau Bapak masalah pilek itu masalah subuhnya ngaco. Nafas. Saya tanya sekarang, kalau Bapak tenggelam, tinggal 2 nafas ini kan yang tahan. Saya kasih emas 1 karung, mau diambil nggak? Tenggelam, mau tenggelam, dikasih emas 1 karung, mau nggak? Bumi semua, mau nggak? Nggak ada yang mau nyelamat diri. Ini nih Pak, hidup ini. Kalau Bapak tahu ini hidup, Pak, betul, nyawa itu kemarin COVID, oksigen kita beli berapa juta? Sekarang aja masih, kalau mau fair Pak, saya sebut tambahan waktunya. Umur Bapak berapa? Umur 48 bagi 2 Pak, 24. Mau nggak Bapak? 24 tahun sakit, 24 sehat? Enggak mau, kalau nggak fair. Baik, 14 bagi 2 12 mau? Sakit betul kata Allah enggak? Betul. Kurang apa fairnya Allah itu? Kasih ke Bapak kerja dulu baru digaji. Nah kata Allah, aku kaji dulu kalian kasih kesehatan baru kusuruh sholat. Kurang apa coba? Pak, nggak sariawan saja itu nggak ada nikmatnya makan. Nggak ada nikmatnya. Masih mendingan begitu. Anak saya kembar Pak, yang satu gatal ditahan maka satu saranya mau garuk ditahan sama adiknya. Wah ribut, saya bilang segitunya gitu. Bersin aja gagal itu. Allahu Akbar. Nikmat mana coba fair kitanya. Bersin aja gak jadi itu ya Allahu Akbar. Mau bersin udah depan gak jadi, kagetin. Allahu Akbar. Ya kenapa? Karena kita merasa nikmat itu coba dicabut baru kita mau. Ya Allah kok begini amat hidup. Baru 1 hari kata aku kasih kesehatan berapa tahun? 10 tahun kamu.
Aku cuma minta ibadah. Coba Bapak kalau nggak percaya, urusan Bapak. Saya minta seminggu aja buktikan Pak. Sholat, adzan datang. Kata Allah, beres urusanmu, urusan makhluk gitu. Kan nggak fair kalian minta, ya Allah kabulkan. Tapi sholat juga kagak, nggak fair kan? Iya urusan kita. Gitu. Jadi sekali lagi, kenapa Bapak ada ini kan wajibkan sendiri. Dan insya Allah nggak tahu mati kapan kita. Tetap cerdas di mati itu akhirnya. Kalau mati besok nggak ada yang mau keluar Pak, udah. Ada yang nggak? Tolong lanjutkan kajian pasti begitu. Sekarang aja tahu mati kita. Sekali lagi semoga kita semua kita tutup ya. Semoga kita tetap istiqomah mulai. Bismillah, Ramadan ini waktu terbaik ada lagi. Karena waktunya atmosfernya enak, suasananya enak. Adzan Isya datang aja Pak. Nggak percaya, saya minta seminggu saja. Bagaimana enak hidup kita itu. Sholat di awal waktu, semua atur gitu. Ingat, kapan kita bisa kontrol hasil? Kalau bisa kontrol waktu. Kalau kita nggak bisa kontrol waktu, nggak bisa kontrol hasil. Cara cuma satu-satunya agama itu mengajarkan waktu, sholat. Nggak ada lagi yang lain. Kita mau kuta. Kontrol sholat, kontrol hasil kitanya. Insya Allah. Dan semoga keluarga kita, termasuk kita semua, sholat di awal waktu. Bismillah. Mulailah Ramadan jadi kebiasaan insya Allah ya. Mari kita baca Al-Fatihah semua sebelum tutup. Semoga Allah berberkah buat kita semuanya. Waktu Bapak Ibu duduk di sini ibadah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita betul Ramadan terbaik tahun ini. Salat kita, puasa kita, zakat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta semoga keluarga kita semua menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Ala hadzal niyya wal salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya zazal wa ma'adara wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana والصيامنا وركوعنا والسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوسلنا آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرين ya Allah jadikan kami orang betul beriman dan bertakwa padamu ya Allah. Siang begini kami mengkaji ayat-ayat-Mu Allah dengan mengharapkan rahmat dari-Mu ya Allah. Terima puasa kami, sholat kami, ibadah semua kami ya Allah. Semua apa yang kami lakukan ya Allah semoga menjadi ibadah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah wa rahmah ya Allah. Keluarga yang baca Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang mendirikan sholat di awal waktu dan berjamaah ya Allah. Keluarga yang suka berzakat, infak, sedekah ya Allah. Ya Allah, mudah urusan kami ya Allah. Ya Allah, kami ada di sini berkat orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lebarkan kubur mereka, tempatkan mereka dalam terbaik ya Allah, tempat dalam surga mereka ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami sakit ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Semoga sakit menjadi penggugur dosa mereka ya Allah. Jika mereka sehat, kuatkan mereka untuk beribadah padamu ya Allah. Jadikan anak turun kami anak soleh-soleh ya Allah. Jadikan kami orang tua teladan buat anak kami ya Allah. Mudahkan urusan kami, mudahkan saat kami wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sama-sama kita simak tadi kajian tentang azan. Insyaallah kajian ini bersemi sampai akhir Ramadan, Kamis Ramadan terakhir. Kajian ini diberi nama dengan Kamis Saqamah Islamiyah hari Kamis. Kerjasama antara Masjid Tirmidzi Salam dengan SDM RSUD Pasar Rebo. Kami sangat mengharapkan kehadiran karyawan dan karyawan rumah sakit Umum Daerah Pasar Rebo pada kajian-kajian berikutnya di setiap Kamis saat bulan Ramadan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.